Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zaidatul Aulia dengan NIM 2510116220017 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah fonologi, saya akan menjelaskan cabang ilmu fonologi yaitu fonetik. Fonetik adalah cabang ilmu fonologi yang mempelajari bunyi bahasa, khususnya bagaimana bunyi itu dihasilkan oleh alat ucap lalu ditransmisikan melalui udara dan diterima oleh pendengar. Dalam fonetik, bunyi bahasa tidak dilihat dari maknanya, tapi dari cara bunyi itu diproduksi secara fisik. Lalu adapun aspek-aspek penting dalam fonetik. Yang pertama ada alat ucap. Adalah organ tubuh yang digunakan untuk menghasilkan bunyi bahasa. Alat ini terdiri dari paru-paru sebagai penghasil udara, pita suara sebagai penghasil getaran, dan artikulator seperti lidah, bibir, serta gigi yang membentuk bunyi. Dalam prosesnya, ada artikulator aktif seperti lidah yang bergerak, dan artikulator pasif seperti langit-langit mulut yang tidak bergerak. Semua alat ini bekerja sama untuk menghasilkan bunyi yang berbeda. Yang kedua, proses pembunyian bahasa dimulai dari udara yang keluar dari paru-paru, lalu melewati pita suara. Setelah itu, udara bisa bergetar atau tidak tergantung posisi pita suara, dan akhirnya dibentuk oleh alat ucap menjadi bunyi bahasa. Perbedaan posisi pita suara seperti terbuka atau tertutup akan menghasilkan jenis bunyi yang berbeda. Misalnya bunyi bersuara dan bunyi yang tidak bersuara. Yang ketiga, jenis bunyi. Dalam fonetik, bunyi bahasa dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, vokal, yaitu bunyi yang dihasilkan tanpa hambatan udara, seperti A, I, U, E, O. Kedua, diftong, yaitu gabungan dua vokal dalam satu bunyi, seperti I, AU, dan ON. Ketiga, konsonan, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan hambatan udara, misalnya B, D, K, S. Ketiga jenis bunyi ini menjadi dasar dalam pembentukan kata. Yang keempat ada suprasegmental. Selain bunyi dasar, ada juga unsur suprasegmental, yaitu unsur tambahan dalam ujaran seperti tekanan, nada, dan jeda. Tekanan berkaitan dengan keras atau lembutnya bunyi. Nada berkaitan dengan tinggi rendahnya suara, dan jeda adalah hentian dalam berbicara. Unsur ini penting karena dapat memengaruhi makna kalimat walaupun kata-katanya sama. Yang kelima ada silabel atau suku kata. Adalah satuan bunyi terkecil dalam ujaran yang biasanya memiliki satu vokal sebagai inti. Silabel terdiri dari onset sebagai bunyi awal, nukles sebagai inti, vokal, dan koda sebagai bunyi akhir. Contohnya pada kata kelapa yang terdiri dari 3 silabel, yaitu ke, la, dan pa. Silabel membantu kita memahami cara pengucapan kata dengan benar. Jadi, kesimpulannya, fonetik membantu kita memahami bahwa bahasa bukan hanya tentang kata dan makna, tetapi juga tentang bagaimana bunyi itu dihasilkan dan diucapkan dengan tepat.